وعلى آله وصحبه الذين نالوا منزلة القصوى أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال العلماء ورثة الأنبياء وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Al-Munarrah Kiai Haji Madraji beserta istri yang mudah-mudahan diberikan panjang umur dan ditambah keberkahan. Amin. Yang terhormat dan yang kami muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah, ustazah-ustazah yang kami tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat karena takut menyita waktu. Aparatur pemerintah, ibu RT, ibu RW, ibu-ibu haji yang lama, yang baru, juga calon-calon haji. Amin. Para alumni, halo, para alumni khususnya alumni Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin yang mana kita telah kehilangan orang yang tercinta, Uminda Al-Maghfurlah Ustazah Hajah Rabi'atul Adawiyah. Beliau telah meninggalkan kita. Loh, ibu, ya ayah. Namun masih banyak memberikan manfaat untuk kita. Amin, amin. Itulah kelebihannya orang yang memang memberikan manfaat untuk manusia, orang yang paling terbaik. Walaupun hanya jasadnya yang mati, tetapi ilmunya masih ada di lubuk hati kita. Alhamdulillah. Semoga kita bacakan Fatihah. Al-Maghfurlah Uminda Ustazah Hajah Rabi'atul Adawiyah bin Kiai Haji Usman, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan raudhah min riyadil jannah ala hadiniyah wa ala quryatin shalihah. Khususan ila ruhi Uminda Ustazah Hajah Rabi'atul Adawiyah bin Kiai Haji Usman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya. Amin. Ibu-ibu jamaah sidang Isra Mi'raj yang dirahmati Allah, para alumni yang selalu dirahmati Allah, santriawan santriwati, mudah-mudahan kamu harus lebih hati-hati. Mudah-mudahan jodoh cepat menang. Pria yang ada di lubuk hati. Insya Allah. Pria sejati yang menawan hati, rizkinya bisa mempengaruhi istri lebih
awali pembicaraan saya, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur ada Allah yang Maha Ghafur, entah diolah atau kapungkur, pasti kita akan masuk ke liang. Maka orang teh tidak bersyukur. Loh, ibu, ya kayak orang teh tidak bersyukur. Dengan banyak bersyukur berharap hidup kita makmur. Pagi sore tidak sering kejemur, tidur pun nyenyak di atas. Harapannya kita yang hadir khususnya terselamatkan daripada siksa alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang tak terhingga kehadap Allah yang Maha Esa serta Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa dan bertatap wajah di tempat yang sangat bermakna. Pasti tujuan kita sama, pengennya hidup kita bahagia, damai dan sentosa di bumi jagat raya Indonesia. Walaupun dalam keadaan begini, kalimatnya cuma begini, tapi kalau diungkapkan begini kita bisa hidup jadi begini. Iya Pak Ibu? Gara-gara begini berharap kita nggak pada begitu. Apa itu begini? Ibu, iya Pak ya. Walaupun dalam keadaan begini, khususnya para alumni dapat bersilaturahmi. Inilah tandanya ulama, orang yang baik, banyak memberikan manfaat. Ibu, iya Pak ya. Di dalam surah Al-Mulk kita selalu selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah kumaha ibu dari Cimahi Bu. Bu, abdi teh kapungkur antos ke dieu. Keur eta 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Almarhumah masih aya keneh. Ibu, ya Pak ya. Kemungkinan masih ada yang ingat dan lupa juga wajar karena manusiawi. Bu, ya Pak ya. Bu, ya Pak ya. Alhamdulillah rasa silaturahmi ini akhirnya bisa bertatap wajah, bersilaturahmi bersama-sama di pondok pesantren ini dalam suasana yang berbeda. Dulu kau masih ada, sekarang kau tiada. Namun itu masih keras. Oh, iya Pak ya. Betul apa betul? Kita sering baca dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kumaha ibu teh terpesonanya Bu ya? Terpesona kata Arab teh sok itu terpesona pandangan pertama awal aku. Arab teh meninggal 6 tahun yang lalu kalau tidak salah, di ekspos di berita. Tahu nggak berita? Berita tuh di berita infotainment insert terus ghost wall. Ada lagi apa? Halo silet, ya Pak ya? Ya itu berita kok. Namanya juga berita. Berita kalau tidak salah 6 tahun atau 7 tahun yang lalu Arafik meninggal dunia. Kaget Arafik sekarang ternyata di dunia nyata. Dulu Arafik bilang pandangan pertama awal aku. Pas Arafik baru dikubur, yang umurnya baru melangkah beberapa langkah sudah didatangkan oleh malaikat munkar. Kaget Arafik pandangan pertama awal aku. Iya Pak ya. Ibu yang dirahmati Allah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kebaikannya, amalnya yang terpancar oleh kita, itulah tandanya orang yang baik ketika meninggalkan
yang bisa memberikan manfaat untuk manusia. Alhamdulillah. Kamu sering ngaji tuh warna amil yang pertama, betul apa betul? Iya apa ya? Kalau kamu warna amil yang pertama diantaranya an-nawul awwalu mina hurufun tajurul isma faqat. Warna yang pertama kita diarahkan untuk rendah hati. Halo, Bu, ya apa ya? Sudah jelas sifat almarhumah adalah sifat yang rendah hati. Halo, ya apa ya? Rendah hati. Dengan sebab rendah hati akan tercapai apa yang kita inginkan. Tuh di Alfiannya kan ada nih, bil jarri wa tanwini wan nida wa musnadin lismin tamyisun asal akan dihasilkan oleh Allah dengan tunduknya kita kepada Allah, tunduknya kita berakhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ibu, ya Pak ya? Maka kita bersyukur kepada Allah, salawat serta salam dilimpahkan ke hari Bani insan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajin bersolawat Allah berikan rizki kita yang berkah. Amin. Tadi juga selawatannya udah adem gitu ya. Para santri para santriwati udah seselawatan. Adem selawat. Apalagi selawat yang lagi ngetren Bu, yang dibacakan di selawatin oleh Kiai Kondang yang dulu dipanggil di Cilongok. Sekarang 2 tahun Bu dipanggil di Cilongok, hampir 3 tahun dapat bikin rumah. Aslinya dari Aceh. Siapa Bu namanya? Ustadz Rajib ya? Yang dengan berkah dengan berkah ilmu salawatnya bikin adem. Sallallahu wasallam. Suami nggak pulang seminggu dia berzikir baca subhanallah. Nggak pulang 2 minggu istighfar astagfirullah. Nggak pulang 3 bulan la haula illa billahil aliyyil. 6 tahun nggak ada kabar, nggak ada berita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama daya no hadir.
dengan banyak bersolawat, hidup kita berkah dan rezeki yang berkah bisa nyabak kota Mekah dan Madinah. Amin. Laksanakan pergi haji, tawaf sa'i dan umroh, untuk di padang Arafah, bermalam di Mina, melontar Sumratul Aqabah, lalu berziarah ke makam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pulang-pulang bisa kebeli sawah, kebeli tanah. Ucapkan alhamdulillah. Yang paling penting bukan itu, anak pada lulus sekolah. Nama sekolahnya beda zaman sekarang sama zaman dulu. Bu, dunia udah terbalik. Zaman dulu Bu, makanya rizki barokah di kampung sendiri. Bu, belum ada tuh yang namanya tukang chicken. Ibu nanam pepohonan langsung dimakan Bu, tanpa ada apa namanya Bu ya, langsung alami. Ibu nanam pohon kelor, kalau ibu lagi meriang suka nyayur. Bermanfaat sekali yang ibu tanam langsung instan ibu masak. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang, betul Bu? Zaman dulu ketika anak kecil udah ngadepin maghrib, bapaknya punya anak diajak tuh, anaknya ke masjid. Zaman sekarang nggak boleh. Halo. Sholawatan baca dari rukun Islam jumlahnya 5, tapi zaman sekarang justru tidak diperbolehkan ke masjid. Betul apa betul Ibu? Al-jama'atul rahmatun, berkumpul adalah rahmat. Justru sekarang menjadikan pahala 27 ganjaran sholat berjamaah. Justru zaman sekarang aturannya sholat sopnya dipisah-pisah, gimana ganjarannya 27. Dunia sudah beda Bu. Kalau zaman dulu murid pada takut sama guru. Iya Bu, ada guru di sana, murid di sini nggak berani tuh lewat. Zaman sekarang Bu, murid banyak ngomongin. Iya ya. Betul Pak Sakti. Zaman sekarang murid banyak ngomongin guru. Zaman dulu pembunuhan tidak ada, adanya di tengah malam. Justru zaman sekarang pembunuhan adanya di siang hari. Ini akibat kurang berkah, kurang taat menjalankan syariat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung kita dijauhkan dengan Allah. Ya betul apa betul? Kita diperintahkan pakai masker, tapi ada dampak positifnya. Cuma yang kurang menurut saya, maka kita suruh cuci tangan dulu. Halo, kalau kata saya mah jangan cuci tangan dulu, makannya juga penting. Ibu, ya benar. Kalau perut sudah terisi nggak masuk angin, kan nyaman. Ya Bu. Kalau udah nyaman kan apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Ya ya. Betul apa betul? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah walaupun musim pandemi seperti ini, kita bisa melaksanakan acara peringatan yang sangat bersejarah. Istimewanya bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahrul. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan aku, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bahkan dalam Al-Quran, Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpencil bulan Rajab, yang lainnya berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa dimuliakan? Karena pada saat itu ada sebabnya Nabi Isra Mi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala itu Nabi sedang duka.
ketika sudah terjadi sangat terasa. Dulu saya pernah diundang di daerah, tidak perlu saya sebutkan di mana. Ketika itu ada ibu-ibu suaminya meninggal mendadak. Dia bilang ke saya, Ustazah, sambil menangis dan terseduh-seduh, Ustazah, doain saya, suami saya meninggal mendadak. Kalimat yang saya ucapkan waktu itu, saya tidak ikut nada dia, Bu. Jadi saya tidak ikut irama dia yang sedang bersedih. Saya cukup kalimat yang saya bilang, sadar. Itulah, Bu. Ibu, ya ya. Maka ketika beliau tarbiyah, apa kalimat yang diucapkan oleh beliau? Ustazah, sabar. Sangat terasa, Pak Ibu. Ibu, ya ya. Makanya di dalam Al-Quran, Ibu sering baca, yang juga sering baca dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya manusia ada dalam kerugian, tetapi ada di antaranya manusia yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia yang sabar, kata ibu-ibu, sabar tidak ada batasnya. Ibu, ya Pak ya, mana ku percaya kalau dia teman biasa. Betul, Bu? Ibu, sabar itu, Bu, dirasakannya sangat pendidikan. Tetapi ketika schedule Allah yang kurang baik tertimpa pada diri kita, disinilah diuji letak kesabaran kita oleh Allah Subhanahu. Sekarang ini kita harus sabar, Bu. Sabar dalam menghadapi anak-anak sekolah pada online. Karena kalau sekolah yang online yang pusing bukan anaknya, emak. Sedangkan anak masih di bawah umur 12 tahun kan kebenaran harus melihat huruf, Bu. Ibu, tapi sekarang dibutakan oleh HP. Betul apa betul? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkannya oleh Allah dalam keadaan sebelum Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dalam keadaan duka. Dukanya kenapa? Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang istri yang cantik jelita dan kaya raya. Siapa dia? Khadijatul Kubra. Sedih Nabi kita. Setelah itu ditinggal lagi oleh pamannya yang bernama Abdul. Diajaklah hiburan Nabi kita oleh Allah. Itu di-Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada filter iman, tidak percaya kita dengan kejadian itu. Coba ibu baca kalimatnya dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tanpa keimanan tidak mungkin kita percaya dengan kejadian itu. Kacamata kita tidak bisa mendeteksi itu, dan tidak mungkin kita percaya dalam perjalanan sekejap Nabi kita sudah sampai ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratil Muntaha. Ibu, ya Pak ya, kalau tidak ada iman, tidak ada filter ilmu, kita tidak percaya dengan itu. Makanya pentingnya kita punya iman dan pentingnya kita punya ilmu. Maka alhamdulillah dan bersyukur
di zaman saat seperti ini kita punya anak mau mondok. Amin apa Ibu? Punya anak mau pesantren udah anugerah banget. Udah alhamdulillah banget. Ibu kalau anak sudah ke pesantren sudah diprediksi anak ibu menjadi anak yang baik. Amin. Sesuai dengan hadis Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa may yuridillahu bi khairan, ya apa menginginkan kebaikan, yufaqihu fid-din, maka mereka adalah orang yang ngerti dengan urusan agama. Jadi anak ibu bisa diprediksi bagus dan tidaknya kalau memang anak ibu demen ke urusan agama. Mana urusan agama? Pondok pesantren. Bu, ya Pak ya. Ibu kudu bangga punya anak mau mondok, Bu. Jangan takut dengan mondok, Bu. Jangan takut dengan mondok gak ketemu dengan rizki. Rizki sudah diatur oleh Allah, bahkan kesejahteraan bisa tergapai al-ilmu dengan sebab ilmu. Bu, ya ya. Wal-afiyah, kesejahteraan itu bisa tergapai dengan sebab kita punya ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di pondok kan yang udah diajarin tuh kita ngaji ilmu sorok. Bukan hanya di pesantren, di dalam bermasyarakat juga kalau kita pikirin pelajaran ilmu sorok sulasi mujarrad, maka hidup kita akan ketemu dengan kebaikan. Amin. Pertama pengarang sorok mengatakan wajan yang pertama sulasi mujarrad yaitu wajannya pahala yang turun. Kenapa timbangannya itu ulama mendesain nasoro yang suruh? Artinya apa nih? Hidup ini harus saling tolong menolong. Di pesantren dididik saling tolong menolong. Betul apa betul? Ketika temannya tidak ikut antri mau makan nasi apa namanya? Kalau kita ngeliwat tuh ya pria, ditungguin tuh temannya yang lagi mandi, jangan dulu makan karena memang ada rasa tolong menolong yang banyak. Ya pria, betul apa betul? Karena hidup baru sudah tolong menolong, maka setelah tolong menolong di pondok pesantren juga, setelah timbangan yang pertama ada timbangan yang kedua sulasi mujarrad. Fa'ala yaqilu, apa artinya nih? Doroba ya. Di sini diuji oleh Allah. Ketika kamu pondok pesantren setelah adanya tolong menolong, nanti ada yang terpukul, ada yang kesinggung. Halo, ya Pak ya. Cuma ibu emaknya jangan marah kalau anaknya pada ngambek di pesantren. Itulah biasa, sama-sama teman. Sama-sama teman. Kadang-kadang guru juga suka ngomel, kadang-kadang zaman sekarang. Gue nggak senang anak gue juga. Gue tujuannya supaya belajar. Kenapa anak gue disuruh kerja di Kobong? Ya Pak ya, Bu. Betul apa betul? Begitu marahnya orang tua anaknya, ya Allah di Kobongnya padahal nyapu doang. Itu juga karena dipiketin gak tiap hari. Melatih anak kita supaya mau mandiri, supaya hidupnya bersih. Halo. Nanti ketika di masyarakat, di Kobong pun kadang-kadang ada yang kesinggung. Betul apa betul? Nanti kalau kesinggung, kalau kamu melanjutkan wazan sulasi mujarrad lapatnya fatahayab tahu. Apa itu artinya? Saling terbuka. Ya Pak ya, saling terbuka. Begitu juga bukan hanya anak yang pesantren, ibu pun di masyarakat, ibu pun dengan suami harus saling terbuka. Kekurangan masing-masing harus saling ditutupi, kejelekan kita ditutupi, dan kita terbuka. Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah. Wajan yang keempat, alima ya'lam. Kalau udah terbuka nanti pada tahu. Kalau udah tahu makan enak. Alhamdulillah. Oh iya Pak ya. Kayak ibu tahu nih. Oh, Haji Waspat ceramahnya
begini kan udah tahu enak, makanya udah ngedenger. Alhamdulillah. Oh, iya kayak kayak yang belum tahu setelah tahu kan enak. Ibu, iya kayak saling tolong menolong. Ada yang kesinggung, terbuka dan saling mengetahui. Wazan yang kelima, setelah mengetahui hasuna yahsunu. Udah sama-sama tahu, nanti akan mendapatkan kebaikan. Ya Pak Yahyo, kalau sudah mendapatkan kebaikan, hasibah ya sibuk. Biasanya kalau orang baik mencetuskan sesuatu harus dipertimbangkan dulu. Itu cirinya orang yang bijak. Halo, ya Pak ya. Tidak langsung diponis Bu. Kalau ibu di masyarakat nih, ibu punya anak, punya mantu 5. Kalau yang ini ngadu, yang itu ngadu, jangan langsung diponis, pertimbangkan benar-benar omongannya kan begitu. Ya Pak ya Bu. Betul apa betul? Nanti kalau sudah dipertimbangkan akan Allah muliakan. Sulasi yang pertama, wazannya akrama yukrimu. Nanti akan mulia. Halo, ibu ya bayar. Akan mulia itu dengan sebab kita punya ilmu. Di dalam Alkitab kan diajarin lirraqi. Halo, lirraqi wan nasbi wa jarrina sholat akarib bina fa inna manilnan munah. Halo, alfiahnya nih, alfiahnya. Halo, ya bayar. Lirraqi dengan sebab kamu diangkat derajatnya punya ilmu. Wan nasbi dengan sebab punya ilmu nanti kamu akan sejajar. Ya bayar. Sejajar dengan orang yang lain. Orang-orang punya motor, kita juga punya motor. Orang-orang punya mobil, kita juga punya. Ya bayar neng. Bahkan pada apa tuh selawat mobil. Zaman dulu saya juga sering tuh nyanyi selawat mobil. Anak santri masih sering selawatan. Selawat favorit santri kan begini zaman dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nampak dibelah 4, yang tengah buat Pak Ustaz, sayangnya sedikit amat. Sallallahu ala Muhammad. Sholat santri loh Bu, enaknya jadi Pak Ustaz, kerjaannya ngurusin umat tiap hari nenteng. Sholatnya gak pernah telat. Bukannya gosip tapi fakta. Punya suami ustaz sama bukan ustaz, enakan punya suami ustaz. Tahu kalau emang jodohnya bagus mah gak capek punya suami ustaz mah. Jarang nyuci jalan. Neng jarang nyuci. Jarang nyuci. Iya malah yang gosip kita ya real fakta. Gak capek. Lagian punya suami ustaz bahkan bisa mendoa. Kurang teh kasih ajarkan tibalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ustaz mah harus bisa berdoa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ai bisa berdoa mah pasti dapat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Ai dapat berkat mah pasti bisa dimakan. 8 tambah 8 16. Berkat banyak mata kudu meser gelas. 16 tambah 16 32. Ai gelas banyak mah pasti bisa yang mertua. 62 tambah 62 124. Kalau duit udah banyak, berkat udah banyak, mah istri boleh. Kata Ibu Budi, si Haji nggak ngerasain sakitnya tuh di sini. Udah apal. Bu, apa ya? Tuh, sholat favorit
Toyota, rapnya begitu. Sallallahu Toyota, Yaris, Suzuki, Xenia, Yes Honda City, Avanza, Mazda, Mitsubishi, Innova, Jaguar, Aprilia. Janganlah berkecil apabila tidak kebeli. Cobalah awas diri apa yang telah terjadi. Kenapa tidak kebeli? Kenapa tidak beli? Karena enggak duit. Ya baik hayo. Kalau dengan ilmu liroti wan nasri nanti bisa kejajar sama kebeli. Oh iya ya. Setelah sama-sama diberitakan wajar rina tunduk atau belum punya ilmu jangan sok. Hei, resepnya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Dia bisa baik dan buruknya karena dia tunduk kepada Allah. Kalau punya ilmu tinggi, enggak tunduk kepada Allah, enggak enggak rendah hati, sok banyak yang enggak demen. Orang pada ngomong, dia mah ilmunya tinggi, kan enggak pakai. Oh, iya ya. Hei, betul. Suka disayangin, sayang dia ilmunya mah tinggi, kenapa dia begitu? Coba kalau dia enggak begitu mah. Ya. Makanya wajar dengar sholat tunduk. Suruh rendah hati kita. Apa sih yang kita sombongkan? Ya. Semua ini titipan. Yang namanya titipan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kapan gak ada yang tahu. Pengennya banyak yang komen begini, Bu. Kalau bisa mah meninggal jangan musim Covid begini. Sedih banget. Gak ada yang nyelawan. Halo, ya. Sakit juga gak ada yang jenguk. Emang siapa yang mau sih, Bu? Semua gak ada yang mau. Ditinggal ya lebih cepat. Kalau bahasa Sunda mah belum wayahnya, gak ada yang mau. Namun kan kita tahu ini adalah putaran Allah. Bu, ya. Wajar rina sholat. Kak Arif, ingatlah kamu harus tahu kamu. Kak Arif bina nilnal munah dengan rendah hati dan dengan dekat kamu kepada Allah. Nilnal munah akan tergapai apa yang kamu inginkan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan para santriwati ini semangat menuntut ilmu. Pasti Allah akan angkat derajat kamu. Amin ya Rabbal. Sebagaimana Nabi Idris berdoa, wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Orang yang punya ilmu ditempatkan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin apa nih? Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Tantangannya berat jadi posantri, apalagi dari ibunya. Ya Pak ya. Biasanya kejelekan mulu yang diomongin. Iya Pak ya. Justru dengan tantangan yang berat kalau kita bisa menyikapi nilnal munah pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sampai mana, Bu? Beliau Isra Mi'rajkannya oleh Allah diuji dulu, baru diajak gembira ke langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dengan melaksanakan perintah yang tidak bisa diwakili langsung Nabi Muhammad dengan Allah. Apa itu perintahnya? Sholat. Ibu, ya Pak ya. Betul apa betul? Sholat. Alhamdulillah yang hadir di sini sholat semua. Amin. Sholat semua, terkadang
sholatnya, walaupun sholatnya johor jam 2. Apalagi sekarang waktu asarnya masih lama. Kadang ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dulu mah kita buru-buru, ini mah jawabnya apalah, baru juga azan. Ya udah. Ayo. Kadang lagi suara asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kita buru-buru sholat asar. Ini mah jawabnya lagi lah. Sekarang mah maghribnya juga setengah. Halo. Makin lalai kita dengan perintahnya. Makanya kurang nikmat yang diberikan oleh Allah. Intinya kurang diberikan nikmat oleh Allah dengan sebab kita lalai apa yang diperintah oleh Allah. Bedanya jauh dulu dengan sekarang. Yang sekarang ada dalam diri kita rasa ketakutan yang sangat mendalam. Rasa takut yang mendalam itu pasti semuanya kita pakai masker dan lain sebagainya. Yang kita takutkan cuma satu, apa itu? Mati. Itu tadi kalau udah dilakuin tuh, mati. Pak RT mati, Ustazah mati, Ibu ya, Ibu ya Pak ya. Masalah mati tapi dilakuin kayaknya bagaimana gitu ya. Ada yang udah lakuin begitu. Yang namanya kematian kan seni ini mau dilakuin Pak RT. Nggak sinkron kayaknya. Padahal mah tujuannya mah sedih, tapi dilakukan emang lagunya udah begitu. Justru emang yang ngetrennya sekarang mau begitu. Yang lagi viral juga kadang-kadang ya sebab begitu. Iya Pak ya. Vanessa Angel lagu sama siapa? Suami Vanessa siapa? Itu si Bibi. Apa itu diributin tuh. Gara-gara matinya begitu. Ya Allah, ya Bu ya. Sengketa melulu, kata saya udah diem kan kasihan itu si Vanessa sama si Bibi. Semakin keburukannya terekspos dan semakin banyak siksaannya di alam kubur. Itu kenapa sudrajat ribet amat itu? Dulu mah lagi si Vanessa ada mah nggak ngurusin. Marisa. Yang diributin apa itu? Marisa. Ibu, iya Pak ya. Si Puji jadi ditaksir tuh sama si Torik. Padahal si Torik tadi kan punya pacar loh. Dibuang untuk pacarnya si Torik karena emang lagi ngetren, lagi booming. Akhirnya si Torik sekarang udah ngelamar si Puji, YouTuber termasuk. Gara-gara si Puji sering ngomong si galak. Halo, kata ibu ini apa? Mendingan nyeritain itu. Tahu saya dulu mah begitu demen banget sama sinetron Ikatan Cinta. Sekarang mah pas si Andin hamil gede amat. Kan saya si Andin hamil gede amat. Udah tahu yang ngebunuh emaknya si Andin kan Pak Hartawan. Hartawan juga udah meninggal. Si Aldebaran tahu juga enggak ngapa si Andin ngambung. Ibu ya Baya. Si Elsa udah ketangkap. Udah beres si Elsa, si Irpa. Sekarang ngepupu-pupu si Rena hilang. Udah di luar skenario ya Bu ya. Udah di luar, udah gak masuk akal, makanya gak begitu demen banget. Dulu mah demen banget tuh. Dulu mah demen banget. Lagi si Aldebarannya masih galak kasih Andin. Justru perempuan yang demenin itu kadang-kadang lelaki yang begitu yang galak. Sok gak mau padahal ya kalau yang begitu. Iya tua juga ngalamin muda. Justru kalau yang terlalu lebay kita nggak demen lagi perempuan yang agak seperti Aldebaran itu yang sebelumnya. Halo. Sekarang Aldebaran udah lebay untuk kegilaan Andin, justru kita nggak demen lagi. Betul apa betul? Artinya dari sini juga udah terpotret oleh kita. Orang kalau berlebihan juga nggak bagus.
dan semangat bagi para santri. Jangan lupa rajin dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apa yang kamu lakukan sekarang nanti akan kamu hasilkan. Intinya begini nih. Halo, kalau kita pengen apa-apa harus mau apa-apa. Kalau sudah apa-apa pasti dapat apa-apa. Orang juga nggak bakal ngomong apa-apa kalau kita sudah punya apa-apa. Oh, ini ilmu pidato tapi memang nyata. Upami orang kurang hayang boga naon-naon, kurang teh kedah naon-naon. Upami gas naon-naon mah enak kurang teh arek naon. Pun boga naon-naon orang gak bakal ngomong naon-naon karena kurang teh gas boga. Gitu aja geus. Ai di pesantren teu hayang belajar. Halo. Ai pesantren tidur melulu belajar henteu naon teu. Itu kumaha dapat ilmu naon-naon. Da maneh lagi pesantren teh teu naon. Engke pulang teh teu dapat naon-naon atuh pulang ngomong naon-naon. Nah ulah teh teu ngerjain naon. Itu ya. Upami orang hayang hasil orang teh harus ikhtiar. Insya Allah. Rajin sungguh-sungguh kamu belajar. Masalah ilmu Allah yang mengaturnya, Allah yang memberinya. Ya ya. Ibu gak cukup anak dipondokin. Masalah anak pondok bisa enggaknya kalau dia udah belajar tapi dia nggak bisa juga. Itu urusan Allah. Nanti pulang punya ilmu, manfaat tidaknya juga urusan Allah. Yang kamu laksanakan sekarang nanti akan kamu bawa di dalam masyarakat. Insya Allah. Jadi intinya kita harus mau apa-apa kalau kita pengen punya apa-apa. Maka saat ini kita jangan ngomong apa-apa karena suasananya lagi apa-apa. Kalau kita ngomong apa-apa kita bisa jadi apa-apa. Karena kita tidak punya bekal apa-apa yang kuasa punya apa-apa. Kalau kita nggak punya apa-apa komentar apa-apa bisa jadi apa-apa. Karena yang kuasa saat ini adalah punya apa-apa. Kita tidak bisa menyalahkan apa-apa karena kita tidak punya apa-apa. Ya Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam gelombang yang tidak sama kita berjumpa kembali. Buah tomat, buah pati, udah tamat. Buah bunga, buah durian, buah manggis, buah jambu, buah pepaya, buah salak, buah rambutan, buah pisang. Itulah nama buah-buahan. Jalan-jalan ke hutan jati, jangan lupa silahkan beli roti. Kalau memang ibu simpati Haja Waspa Kamila siap menanti.